on me! It's on me! Ooh! That's more like right style. I love you so much. Halo Cinefile, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. By the way, banyak yang nanya nih di video series Kung Fu Panda yang udah Movie Rastis ceritain tentang kemana para Furious 5. Kok nggak pada muncul ya kan? Nah, kabar baik untuk kita semua. Seperti yang kalian lihat dari thumbnail, kali ini kami kembali mengundang Po buat mampir ke Movie Rastis. Sambil ngopi-ngopi, dia mau nyeritain kisahnya ke kalian bareng Movie Rastis loh. Jadi kisah ini terjadi setelah Po menjadi kesatria naga dan berhasil melawan Tai Lung sebelum melawan Lord Shen di film Kung Fu Panda 2. Penasaran kan bagaimana petualangan Po kali ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Po masih dilatih oleh Shifu bersama Furious 5. Shifu mengajarkan kepada mereka jika serangan diam-diam atau secara tidak terduga adalah poin bagus mereka untuk mengalahkan para musuh. Seperti yang dilakukan Po dan Monkey, mereka meledek Tigris yang sedang demam dengan mengeluarkan apapun dari mulut mereka. Sementara menurut Shifu, gejala yang dialami Tigris adalah demam nyamuk dan hanya teh anggrek mataharilah yang bisa untuk menyembuhkannya. Nah, anggrek itu hanya tumbuh di lembah Ajeng. Kalau Tigris gak meminum teh anggrek sampai matahari terbenam, ia tidak akan bisa melakukan kungfu lagi. Lalu ia akan mati. Ditambah lembah Ajeng sangatlah berbahaya. Shifu bercerita, ada seekor kalajengking bernama Ajeng yang sangat ahli dalam obat-obatan herbal. Tadinya dia baik, tapi pas dia menemukan obat yang bisa menghipnotis semua warga lembah kedamaian, ia menjadi jahat. Uguay pun mengasingkannya, dan ia pergi membawa anggrek matahari terakhir dengan menaruh dendam ke semua penduduk lembah. Tapi nih, tanpa mendengar peringatan dari Shifu, Po dan Monkey main pergi aja tuh ke lembah Ajeng. Oh yeah? Watch me fly. Secara kebetulan, Ajeng juga menyadari kehadiran mereka dan berencana untuk menghancurkan kesatria naga. Nah, Monkey yang duluan gak sengaja masuk ke dalam jebakannya. Ia terkena racun hipnotis darinya dan dikendalikan untuk melawan Po. Berbagai cara, Monkey melakukan serangan secara diam-diam untuk menghancurkan Po. Namun Po masih menganggap jika Monkey masih melakukan latihan serangan diam-diam. Hingga akhirnya mereka berdua tiba di sarangnya si Ajeng. Melihat kegagalan Monkey, Ajeng memberikannya 2 pedang untuk menyerang Po. Setelah melihat mata Monkey menjadi merah dan perilakunya bagaikan zombie, Po baru menyadari jika Monkey dalam kendali hipnotis racun kalajengking. Sementara Tigris demamnya semakin buruk dengan ditambah kejang otot yang secara tiba-tiba terjadi kepada dirinya. Ia pun dibawa deh oleh Kren ke ruang perawatan bersama anak-anak yang dirawat di sana. Terus Mr. Pink datang menjadi seekor bebek badut untuk menghibur mereka. Namun hal tersebut semakin memperburuk perasaan Tigris. Ketidakberdayaan Tigris juga dimanfaatkan oleh anak-anak. Ia didandani bak Nico Robin yang menjadi geisha untuk Orochi di negeri Wano. Dalam keadaan terdesaknya, Po berhasil menyadarkan Monkey. Mereka berdua berhasil mengelabuhi Ajeng dengan Monkey berpura-pura masih dalam hipnotisnya dan membawa Po masuk ke dalam markasnya, lalu berusaha untuk merebut anggrek matahari.
on me! It's on me! Ooh. Serangan tipuan Po mengakhiri semuanya. Ia berhasil mengalahkan dan menyebak Ajeng dalam buntut yang menjadi senjatanya sendiri. Kemudian mereka segera kembali ke lembah perdamaian untuk menyembuhkan Tigris. Meski Crane terus mendapat kesakitan dari Tigris, tapi mereka semua senang ia dapat sembuh dari penyakitnya. Setelah berhasil menyembuhkan Tigris, ia bersama Po dan Mantis langsung ditugaskan Shifu untuk mengawal Putri Mei Li dalam melakukan misi perdamaian bersama Raja Kidon. Meski masih berumur belia, Mei Li sangatlah angkuh dan nyebelin. Jadi Po dan Tigris harus menjaga sikap kepadanya. Bahkan Mei Li sama sekali tidak ingin dipelototi siapapun. Langkah pertama Po untuk mendekati dan mendapat perhatian Mei Li, ia membuatkannya sebuah boneka jerami. Dalam perjalanan, Po masih berusaha mendapatkan perhatiannya. Namun yang Po lakukan malah membuat dirinya sendiri terus dikerjai oleh Mei Li. Secara tiba-tiba, di tengah perjalanan mereka, sekelompok babu atau bandit buaya menghadang berusaha menculik Putri Mei Li. Bukannya bersembunyi atau apalah yang bikin dirinya aman, Mei Li justru bikin ribet dalam pertarungan mereka. Oleh karena itu, para bandit mendapatkan semua makanan dan harta jarahan dari pengawal putri. Nah, nyebelinnya lagi nih, Mei Li malah menyalahkan Tigris, Mantis, dan Po yang menganggap kalau mereka bertiga nggak becus jadi pengawal. Po masih oke-oke aja lah kalau dirinya yang dihina, tapi ia nggak bisa nih ngelihat teman-temannya disalahkan atas apa yang memang bukan kesalahan mereka. Dan karena hal itu pula membuat Po mengungkapkan jika Mei Li sangatlah ngeselin. Bahkan semua orang nih sama sekali tidak menyukainya meski ia memiliki derajat seorang ratu sekalipun. Setelah lega mengatakan kebenarannya, pada malam hari Po mencoba kembali untuk menenangkan Mei Li. Mei Li pun bilang sebenarnya selama ini Mei Li sendiri sadar jika orang-orang tidak ada yang menyukainya. Yang mereka lakukan hanya karena takut jika Mei Li seorang putri. Selain itu, ia juga ingin memiliki seorang teman sungguhan tanpa embel-embel derajat dan kekayaan. Setelah mengetahui hal tersebut, kehadiran Po di sini, ia bersedia menjadi teman pertama untuk Mei Li seorang. Kemudian mereka berdua menjadi sangat akrab semenjak itu. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya Mei Li tiba di Kidon. Lalu salah seorang pengawal mengatakan hal yang sebenarnya. Tujuan kepergian Mei Li ke sini adalah untuk menjadi budak Raja Kidon selama sisa hidupnya, demi menjaga perdamaian. Hal buruk ini sudah menjadi sebuah perjanjian di antara kerajaan mereka. Hanya dengan menyerahkan seorang putri, mereka akan mendapatkan perdamaian. Mengetahui hal tersebut, Po, Tigris, dan Mantis nggak tinggal diem dong. Mereka pun mencoba untuk menyelamatkan Putri Mei Li. Nah, Po memiliki ide gila. Ia membuat kesepakatan dengan Raja Kidon yang bernama Temutai. Jika Po menang, Putri akan pulang bersamanya. Tapi jika Po kalah, ia akan menumbalkan dirinya sendiri, Tigris dan Mantis, untuk menjadi budak pribadi Temutai. Kemudian pertarungan mereka pun dimulai. That's more like samurai style. Hasrat Po untuk menyelamatkan Mei Li sangatlah besar, hingga membuatnya mengeluarkan jurus baru, yaitu Princess Style. Po berhasil membawa Mei Li pulang dan tetap menjaga perjanjian perdamaian kerajaan mereka sambil memakan bapau isi kacang merah. Mereka juga mendapatkan kembali tuh harta Mei Li dari tangan para bandit tadi yang kebetulan ketemu. Selang waktu berlalu, pada suatu hari Mantis mendapatkan kabar jika pujaan hatinya meninggalkan dirinya. Hal itu pun membuat Mantis gak mood ngapa-ngapain. Makan aja gak terasa enak untuk Mantis. Rasanya tuh seakan-akan kehidupan yang dijalanin udah gak berguna lagi.
Percuma gitu loh mau ngelakuin suatu hal tapi nggak ada yang nyemangatin. Istilah kata mah meski ada orang tua yang nyemangatin, tapi kita butuh faktor luar buat membangkitkan semangat tersebut. Nah, seperti yang dilakuin Po, ia meracik makanan buat membangkitkan semangat Mantis. Tapi nih, makanannya malah bikin rusuh dan buat Shifu jadi kesel. Ditambah waktu berlatih, Po makan di ruang latihan yang membuatnya harus membersihkan seluruh ruang latihan seorang diri. Sebelum membersihkan ruangan, Po mau menunjukkan aksi seorang pendekar naga ke depan kita semua. Ternyata inilah alasan Shifu tidak mengizinkan siapapun makan di ruang latihan. Dengan perasaan panik, Po mendapatkan sebuah petunjuk tentang siapa yang membuat ruang latihan tersebut. Ruang latihan itu dibangun oleh Shifu bersama Tautai. Kedatangan Po ke sana mengatasnamakan Shifu yang meminta pertolongan Tautai untuk memperbaiki ruang latihan. Nah, Tautai tinggal bersama anak sematawayangnya bernama Bianzhou. Dan di sana Tautai masih nggak percaya kalau ada hewan yang bisa merusak hasil ciptaan terbaiknya. Ternyata Tautai adalah teman lama Shifu di istana Giok. Akan tetapi ia lebih lemah daripada Shifu. Sampai akhirnya nih mereka berdua membuat ruang latihan bersama-sama. Tapi tetap aja tuh nggak ada perkembangan buat diri Tautai. Karena keterbatasan dirinya, ia pun memutuskan untuk membuat sebuah mesin tangguh. Namun mesin itu dianggap Oogway mengkotori dunia perkungfuan, sehingga membuat dirinya terusir dari sana. Jadi Tautai berencana nih memanfaatkan kesempatan ini untuk menuntaskan dendamnya, mengalahkan kungfu menggunakan mesin buatannya. Po secara diam-diam memasukkan Tautai ke ruang latihan. Lalu betapa terkejutnya Tautai melihat karya terbesarnya dengan mudah dihancurkan sama bapak buatan Po. Tapi sebelum membetulkan semua kekacauan yang Po buat, Tautai meminta sebuah batu giok berbentuk bola. Sementara Tautai memperbaiki ruang latihan, Po menahan kehadiran Mantis yang ingin meluapkan rasa sakit hatinya dengan berlatih. Kemudian menahan Tigris dan juga Shifu. Akan tetapi mereka semua sudah menyadari tingkah aneh Po sepanjang hari ini. Bersamaan dengan Tautai yang telah menyelesaikan mesin buatannya menggunakan kekuatan dari bola batu giok. Ia juga memberitahu jika Po lah yang membawanya masuk dan memberikan batu giok tersebut. Setelah kejadian yang terjadi, Shifu tidak mengizinkan Po masuk ke dalam formasi pertarungan bersama Furious Five. Mesin buatan Tautai berhasil mengalahkan Furious Five, juga berhasil membuat Shifu bertekuk tunduk di hadapannya. Selagi Po merenungi kesalahannya, seketika ia mendapatkan sebuah ide cara untuk mengalahkan mesin Tautai. Belajar dari kesalahan, Po berhasil mengalahkan Tautai. Semua roda gear dalam mesinnya terhenti oleh bapau lengket buatan Po. Po mengakui semua kesalahannya dan kembali membersihkan ruang latihan. Selain itu, ia juga berhasil menenangkan rasa sakit hati Mantis menggunakan bapau buatannya. Kemudian serial season 1 part 1 pun selesai. Wah, ternyata perjalanan Po setelah menjadi ksatria naga masih dipenuhi musuh-musuh yang gak habis-habis loh. Ada aja musuh yang datang. Atau emang hidup Po cuma buat didatengin orang-orang jahat aja? Kira-kira bakal kayak gimana kelanjutan kisah Po setelah ini ya? Tetap pantengin Movie Rastis biar kita sama-sama tahu. Terakhir, makasih udah nonton. Like kalau suka dan bye-bye.